Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Jika ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka jawablah salam sasa dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita haturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Ruginya Berpacaran. Tapi sebelum itu, Salsa mau nanya, ada tidak di sini yang punya pacar? Ayo jawab. Tidak. Alhamdulillah. Kalau yang rencana mau punya pacar, ada atau tidak? Tidak. Alhamdulillah. Para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pacaran adalah aktivitas yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detiknya haram dan setiap momennya dosa. Karena berujung pada kemaksiatan dan hilangnya kehormatan. Dinikahi belum tentu, dikhianati pasti jadi. Pacar itu hanya orang lain yang baru datang di kehidupan kita dan merusak kita. Terutama bagi kita seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuanlah yang menjadi sasaran sadisnya pacaran. Banyak di antara mereka yang hilang masa depannya hanya karena berpacaran. Para ahli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat Anda menerima laki-laki yang mengajak Anda berpacaran, maka disitulah harga diri Anda sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena laki-laki dengan mudahnya mendapatkan Anda hanya dengan rayuan dan kata-kata gombal saja. Dan laki-laki bisa mendapatkan Anda dengan begitu simpel, saking simpelnya harga diri Anda. Saat pacaran, laki-laki hanya mengorbankan harga dirinya, sedangkan perempuan mengorbankan sebentuk kehormatan. Sedangkan laki-laki ketika berpacaran, mereka hanya kehilangan masa lalunya, sedangkan perempuan kehilangan masa depannya. Saat pacaran, banyak orang yang melupakan keluarga terdekatnya. Contoh, perempuan ketika mengupload foto pacarnya di sosial media dengan caption, lelaki terbaik setelah ayahku. Lantas Anda kemanakan kakek dan paman Anda? Dan laki-laki yang mengupload foto pacarnya di sosial media dengan caption, perempuan terhebat setelah ibuku. Lantas Anda kemanakan nenek dan tante Anda? Ternyata saat pacaran kita bisa melupakan keluarga terdekat kita. Astagfirullahaladzim. Ukhti, sendiri atau jomblo dalam ketaatan kepada Allah jauh lebih baik daripada berdua dalam kemaksiatan. Lantas, jika ada yang mengatakan
Lantas, jika ada yang mengatakan kita pacaran gak ngapa-ngapain kok, kita pacaran syar'i, kita pacaran sehat, sejak kenal dia saya rajin sholat, rajin ngaji, rajin tahajud. Maaf teman-teman, saya mengatakan ini talbis. Ada yang tahu talbis di sini? Tidak. Tipu daya iblis. Iblis sengaja mendekat-dekati seseorang yang belum halal dengan label pacaran berbau syar'i agar bisa dikatakan ana uhibbuka fillah, saya mencintai kamu karena Allah. Padahal hakikatnya tetap mendapatkan dosa. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pacaran, cinta itu fitrah setiap manusia. Cinta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita mencintai seseorang, itu tidaklah dosa, tapi terkadang kita yang membuat cinta itu menjadi dosa. Terus, apakah ada dalil atau hadis yang melarang untuk berpacaran? Memang tidak ada dalil yang melarang untuk berpacaran. Akan tetapi, bukankah zina berawalan dari berpacaran? Pegang-pegangan yang bukan mahram, zina tangan, pandang-pandangan yang bukan mahram, zina mata, chattingan yang mesra dengan yang bukan mahram, zina jari, dan berkata mesra kepada orang yang belum haram, mahram, itu zina. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina," dan janganlah engkau mendekati zina. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita mendekati zina, apalagi melakukannya. Terus bagaimana kita mendapatkan jodoh apabila tidak berpacaran? Tenang. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Jadi tidak perlu takut jodoh kita itu tertukar, karena jodoh tertukar itu hanya ada di film-film saja. Dan sebelum kita lahir, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan skenario perjalanan hidup kita. Dari rezeki kita, ajal kita, jodoh kita, Allah Subhanahu wa taala telah menulisnya di dalam Lauhul Mahfuz. Dan sebaik-baik skenario adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, ambil papan bawalah paku dipukul dengan tembaga. Maaf bila ada salah dari kata-kataku, saya hanyalah manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semua. Salah satu nikmatnya yaitu kita dapat berkumpul dalam majelis ini, majelis yang penuh dengan ilmu dan insya Allah akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pada hari ini ada sedikit nasihat pada hari ini ada sedikit nasihat dari saya yang harus kalian dengarkan. Nasihat yang berjudul La Tahzan.
Ada yang tahu apa arti la tahzan? Jangan sedih. Ya. Ya, syukur nanti salsa. Ya, jadi la tahzan itu artinya jangan bersedih. Yang pertama-tama akan saya bahas di sini adalah akidah. Masalah akidah. Allah turunkan banyak ayat akidah itu sebagai penyemangat dan nasihat untuk hamba-hambanya yang sedang lemah. Contoh, ayat tentang berserah diri kepada Allah, tawakul. Atau dalam bahasa kita, tawakal. La tahzan innallaha ma'ana. Ini yang paling populer kan? Jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Ada Allah bersama kita. Itu justru mempermudah kita loh dalam menghadapi hidup, dalam menghadapi masalah. Karena kalau tidak berpegang kepada Allah, terus kita mau berpegang kepada siapa? Yang rapuh. Karena cuma berpegang kepada Allah yang paling murwatil lusqa. Berpegang yang kuat. Sehingga orang yang berpegang kepada harta, kalcak, budaya, dengan manusia itu lemah sekali. Kemarin waktu saya pulang ke rumah, saya buka Facebook, saya nonton tuh live orang, tapi nggak kenal orangnya siapa. Captionnya, seorang ibu bunuh diri di depan anaknya yang masih berusia 6 bulan. Coba bayangin, anak bayi lihat gituan kira-kira nangis nggak? Nangis. Katanya sih, si ibu ini bunuh diri karena udah stres urus semua anaknya yang masih kecil-kecil, ditambah lagi dengan kondisi keuangan yang susah. Tapi saya yakin, ini bukan masalah anaknya, masalah uang atau apapun itu. Ini masalah pada dirinya sendiri. Akidahnya kurang, akidahnya tidak dia pakai. Dia tidak yakin bahwa Allah pasti akan membantu mengeluarkannya dari masalah-masalah. Dia tidak yakin bahwa Allah memberinya rezeki. Padahal Allah sudah mengatakan dalam penggalan hadis Arba'in yang ke-19 bahwa sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran dan sesungguhnya kesempitan ada beserta kelapangan dan kemudahan akan datang setelah kesulitan. Lantas, masihkah kita tidak yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti ada? Masihkah di antara kita yang mau mengakhiri hidup dengan cara yang dimurkai oleh Allah? Tidak. Ya, saya yakin insya Allah orang-orang yang berada di tempat untuk menuntut ilmu ini tidak ada yang mau melakukan seperti itu. Walaupun kadang di sini kita mempunyai banyak masalah atau kadang kita sangat merindukan orang tua kita. Namun kita tidak perlu bersedih karena rindu ini nantinya akan terbalaskan. Mungkin itu saja nasihat dari saya. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita dan keturunan-keturunan kita dijauhkan dari rasa sedih, galau, dan khawatir yang berlebihan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakan ini. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti ini. Baik, hari ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Janganlah Durhaka kepada Orang Tua. Dan dalam surah Al-Isra ayat ke-23 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik-baik. Maksudnya dari perkataan kedua orang tua tidak dibolehkan sama sekali oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Dan ada pula dalam hadis Arba'in yang kedua yang mencakup tentang tanda-tanda hari kiamat, di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya. Maksudnya dalam hadis ini, hamba sahaya atau ibu yang telah melahirkan anaknya, akan tetapi anaknya itu memperlakukan ibunya seperti seorang pembantu, membentak ibunya layaknya menyuruh. Pada suatu ketika, seseorang datang menemui Rasulullah, lalu bertanya kepadanya tentang derajat orang tua. Lalu Rasulullah pun menjawab, ibumu, 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 lalu ayahmu. Mengapa Rasulullah menyebut ibu selama 3 kali, lalu ayahmu 1 kali? Karena ibumu adalah wanita yang paling berjasa di dunia ini. Dia mengandung kita dengan susah payah, melahirkan kita dengan penuh pengorbanan yang sangat besar. Maka pantaskah kita mendurhakai seorang ibu? Tidak. Ibu yang rela mempertaruhkan nyawanya demi kita, menyusui kita, menjaga kita dan penuh kasih sayang. Lalu sebaliknya, ayah yang banting tulang mencari nafkah untuk kita, mendidik kita untuk menjadi lebih baik, dan mencarikan kebahagiaan buat kita. Apakah pantaskah kita membalas perbuatan yang tidak baik kepadanya? Tidak. Jadi, mulai sekarang, marilah kita berbakti kepada orang tua. Sayangilah mereka, bahagiakanlah mereka, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang durhaka kepada orang tuanya. Baik, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi